Penampakan pocong di Riak Siabun. Riak Siabun, sebuah aliran sungai yang berada di pedalaman Bengkulu. Dikenal dengan kejernihan airnya yang tenang di siang hari. Namun, saat malam tiba, suasana berubah mencekam. Banyak warga sekitar yang menghindari daerah itu ketika senja menjelang. Sebab kisah-kisah menyeramkan telah lama beredar tentang sosok yang menghantui tepian sungai itu. Konon, puluhan tahun lalu pernah terjadi banjir besar di sana. Air bah yang deras menyeret beberapa warga hingga meninggal tenggelam. Salah satunya seorang lelaki miskin yang meninggal dalam keadaan tragis. Jenazahnya tidak pernah ditemukan, hanya kain kafan yang hanyut terbawa arus. Sejak saat itu, penduduk percaya roh lelaki itu gentayangan, terjebak di antara dunia orang hidup dan mati. Suatu malam, seorang pemuda bernama Andi pulang dari kebun melewati tepian Riak Siabun. Bulan separuh mengintip dari balik awan, sinarnya samar-samar memantul di permukaan air. Suara serangga malam terdengar biasa saja, tetapi entah kenapa langkah Andi terasa berat. Angin dingin tiba-tiba menyapu, membuat bulu kuduknya meremang. Di kejauhan, ia melihat sesuatu berdiri di bawah pohon besar dekat tepian. Sosok putih itu tampak kaku, tubuhnya terbungkus kain kafan, kepalanya terikat. Dan wajahnya pucat menghadap langsung ke arahnya. Andi berhenti, napasnya tercekat. Pocong, bisiknya lirih. Tanpa suara, pocong itu perlahan bergeser, seakan melompat-lompat mendekat ke arah Andi. Setiap kali tubuhnya menghantak tanah, terdengar bunyi duk-duk yang membuat jantung Andi hampir copot. Air sungai yang tadinya tenang tiba-tiba bergolak, seperti ada sesuatu yang ingin keluar dari dalam. Dari dalam riak itu terdengar suara lirih, mirip rintihan orang yang tenggelam, "Tolong, tolong aku." Andi panik, kakinya ingin berlari tapi tubuhnya terasa terkunci. Pocong itu kini hanya berjarak beberapa meter, wajahnya semakin jelas, mata kosong, hitam berlubang, dan dari mulutnya meneteskan air keruh bercampur lumpur. Bau busuk menyengat tercium, membuat Andi hampir muntah. Tiba-tiba, suara keras menggema di telinganya, "KAFANKU." Belum dikuburkan, Andi menjerit sekuat tenaga dan pingsan di tempat. Keesokan paginya warga menemukannya tergeletak di tepi sungai, tubuhnya menggigil, wajah pucat pasi. Sejak malam itu, ia tidak pernah lagi berani melewati Riak Siabun sendirian. Dan hingga kini, warga percaya, jika malam Jumat tiba, pocong itu masih sering terlihat menampakkan diri, mencari kafan yang hilang.